Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya pastikan kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Hari ini saya ingin mengulang kembali yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, bicara tentang Tuhan sebagai gembala kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kita? Seorang gembala menggendong dombanya dan di sekelilingnya ada begitu banyak domba. Berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Daud menuliskannya. Tapi ini adalah lahir dari satu pengalaman hidup. Daud adalah seorang gembala. Dari 7 orang bersaudara, dialah kategori yang tidak dihitung di anggota keluarganya. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ketika Samuel datang ingin mengurapi salah satu anak dari Isai, yaitu ayahnya Daud, Daud gak diundang sama sekali. Daud gak diajak sama sekali. Karena bagi ayahnya gak mungkin dia. Gak diperhitungkan Bapak Ibu. Abang-abangnya pekerjaannya begitu bagusnya. Saya yakin orang tuanya underestimate terhadap Daud. Dan Daud hidup sehari-hari di luar jangkauan. Dia tidak populer, dia tidak terkenal, tetapi dia adalah tipe orang yang setia menggembalakan domba. Dari pengalaman dia menggembalakan domba, dia mengambil kesimpulan dan dia melambangkan bagaimana Tuhan sebagai gembala dan dia adalah dombanya. Karena dia menyadari betapa tanggung jawabnya seorang gembala terhadap dombanya. Kalau kita baca ketika Daud mau menghadapi Goliat, dipertanyakan, kamu bisanya apa? Tapi dia berkata seperti ini, aku sehari-hari menggembalakan mungkin hanya 2-3 ekor domba. Tapi apa yang kulakukan ketika ada binatang buas yang coba menerkam domba-dombaku itu? Aku dengan sigap mempertaruhkan nyawaku, mengalahkan binatang buas supaya domba itu terselamatkan. Sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi inspirasi bagi dia untuk menuliskan ayat ini. Betapa seorang gembala itu konsentrasi, fokus bersama-sama dengan domba-dombanya. Dan ketika dia menuliskan ini tidak lagi menjadi hanya satu teori, tapi satu pengalaman hidup seorang Raja Daud. Dia benar-benar menghidupi relasi seorang gembala dengan domba. Dia benar-benar menghidupi bagaimana tanggung jawab seorang gembala kepada dombanya. Dan dia coba memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Dan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, ini gambar Yesus dan inilah kita sebagai domba-dombanya diumpamakan. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk sama-sama bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Katakan kiri kanannya, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu bicara tentang tak kekurangan, jangan langsung kita berpikir finansial. Jangan langsung kita berpikir deposito. Jangan langsung kita berpikir bicara tentang berapa tanah kita, berapa hektar sawit kita, bukan. Tapi takkan kekurangan itu dijabarkan di ayat-ayat selanjutnya. Kenapa kita tidak kekurangan? Karena kita memiliki gembala yang begitu baik bagi kita dan gembala itu adalah Yesus. Takkan kekurangan saya akan jabarkan dari ayat-ayat yang ada selanjutnya. Yang pertama, Ia membaringkan aku. Bapak Ibu, membaringkan aku di rumput yang hijau. Saya mau tanya Bapak Ibu, makanan domba itu apa? Rumput yang kuning, benar? Hijau atau kuning? Hijau. Kalau membaringkan di rumput yang hijau bahasanya artinya apa Bapak Ibu? Dia bisa menikmati makanan itu seolah-olah di bawah dia. Poin yang pertama bicara tentang tak kekurangan, aku berbicara tentang bersyukur menikmati berkat Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, mungkin maafkan saya kalau mungkin di belakang kurang jelas, tapi saya akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berbicara membaringkan aku, berbicara hidup yang tidak dipenuhi kekhawatiran tentang kebutuhan kita.
Berapa banyak orang hari-hari ini selalu khawatir tentang apa nanti kami makan apa, bagaimana nanti. Tapi orang yang dibaringkan di rumput yang hijau, dia belajar bersyukur, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Berapa banyak orang selalu gelisah, khawatir tentang kehidupan ini. Makanya kalau kita baca di dalam Matius, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan tidak akan pernah lupa bagiannya. Selama kita bekerja, Tuhan pasti memberkati kita, amin. Tapi jangan sampai khawatir dan kekhawatiran itu menjerumuskan kita, membuat kita menjauh dari anugerah Tuhan. Seorang domba, dia nyaman karena dia tahu Allah itu adalah pemelihara jiwanya, Allah yang sanggup memberkati dia, sehingga dia mampu membaringkan dirinya di padang yang berumput hijau. Ia mampu berbaring, dia mampu menikmati berkat dan dia mampu bersyukur. Terkadang bukan kita tidak diberkati, tapi kita tidak mampu bersyukur terhadap berkat yang kita terima. Ini bicara tentang bagaimana kita rasa cukup menikmati berkat Tuhan. Kata cukup itu adalah definisi yang kita bangun sendiri dan itu akan bisa terjadi ketika ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Ini yang poin yang pertama. Saya akan cepat saja Bapak Ibu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, ketika domba sudah makan, itu dia harus minum. Dan sebelum dia minum, gembala itu sebelum domba-domba ini minum ke sungai, dia dulu yang turun ke sungai. Dia pastikan kedalaman sungai itu. Terus dicek ada dalam enggak, ada arus enggak di bawahnya. Terus dicicipi Bapak Ibu. Kalau ada racunnya yang mati duluan siapa? Gembalanya. Setelah dia rasa aman, baru dia ajak domba-dombanya. Itu namanya menuntun aku ke air yang tenang. Memastikan semua aman, ada di depan memastikan semua aman, gembala harus memastikan bahwa sungai aman dan tenang. Ini bicara Bapak Ibu, Tuhan itu sedang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan, amin. Dia pastikan bahwa kita punya masa depan. Anak-anak muda, engkau punya masa depan, karena Tuhan sudah siapkan itu di depanmu, amin. Itu yang kedua, membimbing aku ke air yang tenang. Dia yang di garda terdepan, dia mempersiapkan jalan bagi kita supaya kita bisa menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan. Daud memposisikan dirinya bagaimana dia memperlakukan dombanya dan dia berpikir begitulah cara Tuhan memperlakukan dia sebagai manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang tuanya underestimate dengan dia. Tapi coba lihat, Tuhan berkata kepada Samuel, kalau tidak datang anaknya yang satu jangan mulai acara. Dan Samuel berkata kepada Isai, hanya ini kah anakmu? Ada sih satu lagi. Tapi bau badannya hampir sama dengan bau domba, gak cocok dia datang ke sini. Kalau gak datang dia gak mulai acara. Bayangkan Bapak Ibu. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Kalau sudah Tuhan yang mengerjakan, gak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya Daud datang baru acara dimulai dan dia ditahbiskan jadi raja. Kita boleh bayangkan bagaimana Daud mengalami pengalaman ini. Dia mengawasi Bapak Ibu jangan sampai nanti ada goncangan air, ada arus yang tinggi atau mungkin air itu beracun. Dia akan berusaha memberikan rasa aman. Bukankah itu yang kita rindukan dalam hidup ini, rasa aman melihat masa depan kita. Yang berikutnya, ia menyegarkan jiwaku. Kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu, ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di sini adalah mendapat kekuatan baru, mendapat penyegaran, mendapat kekuatan baru, dipulihkan, diberikan semangat baru. Bapak Ibu lihat tadi gambar yang pertama. Seorang gembala menggendong dombanya. Disitulah dia disegarkan. Ada kalanya domba itu terluka. Ada kalanya domba itu terjatuh. Karena gerombolan Bapak Ibu. Ketika gerombolan mungkin ketika dia terjatuh malah diimpit sama yang lainnya. Ada kalanya dia lecet. Tetapi disitulah dia akan digendong oleh gembalanya. Bayangkan Bapak Ibu yang lain berjalan kaki. Dia digendong sampai ke kandang. Bayangkan itu namanya dia disegarkan. Dipulihkan.
dikembalikan semangatnya. Tuhanlah tempat kita disegarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu mari, jemaat Tuhan, jangan kita mau dibodohi sama si bolis. Karena saya masih menemukan beberapa, kalau ada masalah malah gak datang ke gereja. Kita sedang dibodohi sama iblis. Harusnya ketika ada masalah cari Tuhan, supaya kita mendapatkan penyegaran. Berapa banyak orang semakin terpuruk, semakin dehidrasi rohaninya, karena semakin menjauh dari sumbernya. Sehingga semakin menjauh dari sumbernya, semakin dehidrasilah dia. Dan ketika dia kehilangan cairan, itu bisa kritis dan bisa kematian. Berapa banyak orang menikmati kematian rohani hanya karena dia menjauh dari anugerah Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah. Tapi ketika kita baca ayat ini, ia menyegarkan jiwa kita. Itulah bicara takkan kekurangan aku. Bukankah di dalam Yesaya 41 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita memposisikan kita domba dan Tuhan adalah gembala kita, mari kita menerima penyegaran dari Tuhan atas kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita terluka, malah kita menjauh. Tapi domba, dia dirangkul, bahkan diangkat sama gembalanya. Bapak Ibu yang hari-hari ini membutuhkan semangat baru, jadikan Yesus sebagai gembala kita. Amin. Jadikan Tuhan yang menyegarkan kita, memberikan semangat baru, dipulihkan hidup kita, dipulihkan mungkin hari-hari kita merasa sudah keropos, sudah gak ada gairah, gak ada semangat untuk melakukan banyak hal. Sebagai jemaat, sebagai keluarga, mungkin di antara rumah tangga kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami dehidrasi, kita mengalami kritis dalam beberapa hal yang membuat kita serba semuanya gak ada enaknya lagi. Kita butuh penyegaran daripada Tuhan. Kalau hari ini engkau punya masalah, punya pergumulan, jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan membuat kita tak kekurangan, Dia menyegarkan kita. Kesegaran daripada Tuhan itu kesegaran yang menyentuh jiwa kita. Kalau hari-hari ini kita butuh penyegaran, butuh pemulihan, tempat terbaik adalah penggembalaan. Yesus sebagai gembala kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kata menuntun Bapak Ibu saya baca bahasa aslinya, itu bukan hanya mengajak gini, tapi memegang. Seperti seorang bapak memegang anaknya ketika di keramaian. Kadang anak itu nggak tahu mau kemana dia, tapi dia aman saja ketika genggaman ayahnya di situ. Bapak Ibu bukan anaknya yang genggam bapaknya, tapi bapaknya yang genggam anaknya. Kalau anaknya yang genggam bapaknya bisa lepas genggamannya dan bisa lari. Bapak Ibu tapi bicara tentang menuntun, itu memegang tangan kita agar tetap dalam jalan yang benar. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan di jalur yang benar. Karena domba punya kecenderungan, itu suka kemana-mana. Domba bukanlah tipe binatang yang bisa melihat jauh ke depan. Dia selalu menunduk Bapak Ibu, dia termasuk binatang yang lemah. Dia hanya butuh, makanya kalau kita baca di Yohanes, dia bisa mendengar suara gembalanya. Jadi dia mengikuti suara itu. Jadi dia berjalan sesuai dengan jalurnya karena dia ngikuti. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, demikian juga kita. Kalau kita mau menikmati takkan kekurangan, mari kita mau dituntun oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah lari dari jalur kita. Mungkin anak-anak muda engkau sudah lari dari jalurmu. Pergaulanmu mungkin bapak-bapak, mungkin keluarga. Mungkin suami-suami sudah mulai melangkah lari dari jalur sebagai pasangan suami istri. Mungkin istri juga. Engkau butuh Tuhan menuntun hidupmu kembali. Karena tanpa kita sadar terkadang kita merasa bahwa kita sudah berjalan tapi ternyata kita di jalur yang salah. Kalau hari-hari ini kita mungkin merasa sudah keluar dari koridornya, keluar dari jalurnya, yuk kembali lagi. Kita butuh gembala yang baik itu. Berikutnya Bapak Ibu, engkau beserta dalam lembah kekelaman. Terkadang Bapak Ibu, gembala akan membawa dombanya itu untuk menikmati rumput yang hijau di atas bukit. Dia harus melewati satu rute yang namanya lembah. Lembah itu dikatakan satu-satunya jalan menuju ke atas bukit.
yang jalan setapak itu harus dilewati oleh para gembala dalam membawa domba. Lembah itu adalah tempat berbahaya karena sebelah kiri dan kanannya adalah tebing-tebing yang tinggi. Tentu matahari tidak dapat masuk dan tempat begitu sering bersarang binatang-binatang buas yang sangat menakutkan untuk domba-domba. Jadi itu adalah suasana yang sangat mencekam, yang gelap, yang akan ada binatang buas yang siap menerkam. Tapi Alkitab mencatat, bicara tentang gembala yang takkan kekurangan kita, dia beserta dengan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, engkau besertaku. Lembah kekelaman itu bukan tujuan, tapi itu rute yang harus kita lalui untuk sampai kepada tujuan. Masalah yang kita hadapi bukan tujuan, pergumulan yang kita hadapi bukan tujuan, penyakit yang kita hadapi bukan tujuan, pergumulan yang kita alami bukan tujuan, tapi rute yang harus kita lewati untuk sampai kepada tujuan. Apa lembah kekelaman kita hari-hari ini? Apa lembah kekelaman yang mencekam hidup kita hari-hari ini yang membuat kita itu ketakutan? Tapi saya mau katakan gembala yang baik itu tidak akan membuat kita kekurangan karena dia beserta dengan kita. Di dalam lembah kekelaman pun domba-domba gak takut karena dia tahu ada gembalanya di sana. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa kata jangan takut ada 365 kali disebutkan. Satu tahun berapa hari Bapak Ibu? 365 kali, berarti setiap hari ketika kita bangun tidur Tuhan sedang berkata, jangan takut anakku, aku ada beserta dengan engkau. Anak-anak muda, jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Bagaimana engkau membayangkan masa depan? Bisa enggak aku kerja, bisa enggak aku nikah, dapat jodoh enggak aku, macam-macam banyak pergulungan kita. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan beserta dengan engkau, engkau boleh dalam lembah kekelaman, tapi engkau tidak akan menikmati bahaya di sana, karena Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu rute itu tidak boleh jalan pintas, dia harus dilewati. Dan di sanalah pertaruhan seorang gembala yang begitu luar biasa melindungi domba-dombanya. Mungkin hari-hari ini kita ada di lembah kekelaman dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita menemukan diri kita di suatu kondisi yang kiri kanan seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Kita merasa seorang diri dalam menjalani kehidupan dan rasa gelap. Tidak ada secerca harapan, tidak ada seolah jalan-jalan yang terlihat dengan begitu jelasnya. Tapi saya mau katakan itu bukan tujuan Allah dalam hidupmu. Itu hanya rute yang harus engkau miliki, yang harus engkau lalui untuk menikmati tujuan Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Daud menyadari itu, karena dia pernah membawa domba-dombanya melewati itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, gadamu dan tongkatmu, Alkitab mencatat, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, seorang gembala, dia memiliki dua alat yang selalu dibawanya di kedua tangannya. Satu gada, satu tongkat. Kita bicara tentang gada dulu. Gada bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ujungnya lebih besar. Gada itu adalah senjata seorang gembala yang biasanya digunakan untuk menghajar, membunuh hewan-hewan buas yang mencoba memangsa hewan gembalaannya. Jadi gada ini melindungi domba dari musuh. Gada fungsinya melindungi dombanya dari musuh, dari binatang buas. Makanya kenapa Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Karena dia bicara tentang perlindungan Tuhan. Jadi sekalipun dalam lembah kekelaman, seorang domba tidak takut karena seorang gembala punya gada yang melindungi dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Bukankah pujian kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, dia punya gada yang siap melindungi kita dari mara bahaya, yang siap menghalau musuh-musuh kita. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, itulah gada, itulah yang menghibur domba. Sehingga ketika dia dalam lembah kekelaman, dia gak takut karena dia tahu gembala itu sudah mengulurkan gadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ini juga perlu kita pelajari. Gada itu sebagai penghibur bagi kita. Kalau hari-hari ini kita menikmati perlindungan daripada Tuhan, biar itu jadi penghiburan bagi kita.
biar itu membuat kita memiliki rasa nyaman, rasa aman dalam kehidupan kita. Itulah fungsi gada. Tetapi yang kedua, tongkat. Angkatlah tongkat Bapak Ibu ya. Di ujungnya ada seperti kail Bapak Ibu. Tongkat itu melambangkan kekuasaan, melambangkan otoritas sebenarnya tongkat itu. Domba juga nggak takut karena gembala itu punya tongkat yang selalu dibawanya. Dan tongkat itu ternyata punya fungsi juga. Tongkat itu mendekatkan domba-dombanya dengan gembalanya. Jadi tongkat ini Bapak Ibu dipakai gini Bapak Ibu. Kalau dombanya gak melenceng, diginikan Bapak Ibu. Tongkat terkadang dipakai Tuhan untuk negur kita. Kalau Bapak Ibu pernah ditegur firman Tuhan telinganya merah, bersyukur, amin. Karena itu mengingatkan kita. Teguran itu menyadarkan kita bahwa kita sedang tidak benar-benar saja. Pernah ditegur Tuhan? Teguran Tuhan bisa lewat masalah. Teguran Tuhan bisa lewat pekerjaan. Teguran Tuhan bisa lewat firman Tuhan. Teguran Tuhan bisa lewat teman kita. Teguran Tuhan bisa lewat pasangan kita. Teguran Tuhan bisa lewat mungkin ketidaksengajaan teman kita mengkritisi kita. Teguran Tuhan. Ditegur kita. Tapi terkadang kalau kita nggak mau ditegur, diubah Tuhan posisinya. Bukan gini lagi dia, tapi gini Bapak Ibu. Kalau udah mulai melenceng, ditarik ini. Bapak Ibu pernah ditarik? Ya, itu sakit lehernya ditarik. Tapi tujuannya supaya dia jangan tersesat. Tujuannya jangan sampai dia melenceng, ditarik itu. Dan ketika ditarik kadang setelah ditarik itu baru digendong. Diarahkan kepada jalurnya kembali. Makanya kenapa Daud berkata, gada dan tongkatmu menghibur aku. Karena ketika ada tongkat itu membuat Daud tidak tersesat dalam hidupnya. Kadang tongkat ini dibutuhkan. Tongkat itu bisa masalah yang Tuhan izinkan. Tongkat itu bisa pekerjaan yang mungkin berantakan. Tongkat itu bisa banyak hal. Supaya kita disadarkan ada sesuatu yang sudah menyimpang dari hidup kita. Alkitab mencatat mendekatkan dengan domba-dombanya. Menuntun. Dan yang terakhir itu adalah menyelamatkan dalam kesulitan. Terkadang dipakai ini untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tetap di sana, mungkin kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita nikmati penggembalaan Tuhan. Ketika ada tongkatnya yang menegur kita. Tongkatnya yang mengarahkan kita, yuk kita mau. Dan berikutnya Bapak Ibu, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Ini saya membaca ini Bapak Ibu luar biasa. Bukan kita mencari, tapi kita dikejar-kejar. Kan gitu kan? Diikuti. Bapak Ibu senang gak diikuti berkat? Alkitab mencatat kebajikan dan pengurahan selalu mengikuti aku. Kalau kita memiliki gembalanya yang luar biasa, pasti kita akan menikmati kebajikan dan kemurahan. Ada di belakang kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita, bukan kita yang mengejar kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi kita akan dikejar. Kita akan terpesona bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tapi seringkali anak-anak Tuhan berusaha mengejar dan akhirnya kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tanpa dia sadari berkat kebajikan kemurahan sedang mengejar kehidupan kita. Mengikuti kita dari belakang. Terakhir, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tinggal menetap, hidup dalam penggembalaan. Bukan sementara, bukan dan datang pergi sesuka hati kita. Saya mau katakan tadi, jangan sampai masalah, jangan sampai pergumulan, jangan sampai konflik menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi mari kita berkata seperti Daud, aku akan diam sepanjang masa di rumah Tuhan. Bicara tentang rumah Tuhan, bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kasih karunia Tuhan, bicara tentang menikmati janji-janji Tuhan, bicara tentang menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Diamlah dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita.